Halo rekan-rekan pionir semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember channel milik kita bersama. Seperti biasa, hari ini kita membahas tentang perkembangan tentang jaringan Pi Network yang terus berlanjut dan terus berkembang setiap hari rekan-rekan ya. Dan hari ini kita membahas tentang banyaknya para kriptoker atau para ahli kripto yang sudah mulai bermunculan dan sudah mulai turun gunung untuk mengevaluasi, berargumentasi, dan juga banyak hal yang lain tentang mengupas jaringan Pi Network ini seperti apa rekan-rekan ya. Di sini kalau saya melihat setiap hari di dunia online ya, khususnya di dunia YouTube atau di Instagram, Facebook, dan juga Twitter dan beberapa media online yang lainnya, itu Pi Network ini menjadi idola untuk diperdebatkan dan diperbincangkan rekan-rekan. Ini ya, bahwasanya sebelum bernilai atau belum berharga saja, Pi Network ini sudah ramai menjadi bahan atau tema para kreator, dan ditambah lagi sekarang para ahli kripto yang dulunya tidak membahas tentang Pi Network, bahkan banyak yang tidak percaya tentang adanya Pi Network, sekarang muncul dan mengutarakan argumennya dan juga narasinya tentang perkembangan Pi Network. Ada kalanya yang sepaham dengan para kreator yang satu dengan yang lain, ada kalanya yang tidak sepaham, mereka berdebat sampai ya memusingkan kepala kalau saya lihat. Perdebatan yang mungkin tidak perlulah, karena kita sama-sama bebas mengevaluasi dan bebas menganalisa tentang jaringan Pi Network. Memang ada yang sepaham karena mungkin ilmunya sama ya. Tapi yang ada pula yang tidak sepaham karena tidak sama ilmunya. Kalau saya sendiri, saya pribadi, semuanya itu betul, semuanya itu benar, karena sama-sama mempunyai dasar, sama-sama mempunyai alasan mengevaluasi, berargumen tentang Pi Network. Yang perlu digarisbawahi sebenarnya, apa sih Pi Network itu tujuannya, atau bagaimana Pi Network itu ke depannya. Kalau saya sendiri menyampaikan kepada rekan-rekan semuanya, Pi Network itu yang perlu digarisbawahi ada 5 hal. 5 hal ini yang perlu kita pegang dan nanti akan terjadi atau terbukti ketika jaringan utama sudah dibuka oleh core team. Di saat jaringan utama belum dibuka atau belum dimulai oleh core team, 5 hal ini semuanya sia-sia dan semuanya itu tiada arti. Kenapa kita berdebat? Kenapa kita beradu argumen, adu narasi, dan juga menguras tenaga, pikiran, dan bahkan memicu rasa benci antara kreator yang satu dengan kreator yang lain, juga tidak menutup kemungkinan antara pionir yang satu dengan pionir yang lain rekan-rekan ya. Ini memicu ke arah kebencian dan juga permusuhan yang sebenarnya tidak ada artinya, dikarenakan Pi Network itu adalah sesuatu yang masih berjalan dalam proses dan belum terbukti kebenaran atau kesalahannya. Kalau dibilang kebenaran, belum bernilai, belum jaringan utama belum dibuka. Kalau dibilang salah atau suatu kesalahan, belum terbukti scam. Ini 2 hal ini yang perlu dibuat dasar, kita tidak perlu berdebat lah tentang masalah Pi Network. Yang jelas 5 hal yang penting yang perlu kita terima atau kita pegang. Pi Network yang pertama itu nanti akan melahirkan koin Pi. Pi Network yang kedua akan melahirkan token Pi. Yang ketiga
koin Pi itu nanti akan bernilai. Yang keempat, token Pi itu nanti akan berharga. Yang terakhir, jaringan Pi Network itu tujuannya adalah supaya yang dilahirkan itu selain koin Pi, token Pi, bernilai dan berharga, itu bermanfaat buat kita. 5 hal itu yang perlu kita catat. 5 hal itu tidak akan berguna, bahkan tidak akan bermanfaat buat kita ketika Pi Network ini sudah terbukti scam atau salah atau suatu kesalahan. Ini yang jadi pemikiran saya kan, Pi Network ini masih belum terbukti suatu kebenaran atau suatu kesalahan. Dibilang kebenaran belum terbukti laku untuk transaksi, dibilang kesalahan belum terbukti scam karena masih dalam proses. Oke ya rekan ya. Jadi mari kita sama-sama berjalan, kita sama-sama berpikirlah. Lebih baik kita mengikuti alur kemana arahnya atau instruksinya core team supaya kita itu menambang koin Pi ini dengan baik. Setelahnya ya kita kerja yang lain. Itu yang paling penting buat saya. Mungkin rekan-rekan juga sama sebenarnya ya. Terus hal yang lain lagi, bahwasanya kita ini sebagai pionir yang sudah lama ya, mulai dari tahun 2019. Kalau saya mulai tahun 2020 rekan-rekan ya. Saya mulai tahun 2020 mengamati sampai sekarang ini. Lebihnya, ini saya bilang lebihnya ya, lebihnya Pi Network atau jaringan Pi Network, positifnya itu mengajak semua kalangan. Baik yang tua atau yang muda, ataupun yang tidak paham tentang kripto atau yang sudah paham tentang kripto, diajak untuk menambang koin Pi. Ini ya hebatnya jaringan Pi Network. Sedangkan untuk jaringan kripto yang lain itu hanya orang-orang tertentu yang mau, bahkan yang mengerti. Tapi jaringan Pi Network ini benar-benar merangkul semua kalangan. Bukan hanya orang yang pintar, tapi yang tidak pintar pun dirangkul supaya bisa menambang. Dan cara menambang pun juga gampang rekan-rekan ya. Berlaku untuk semua orang yang mau menambang di seluruh dunia. Ini ya, komunitasnya sangat besar, bahkan melampaui kripto-kripto yang lain. Sekarang sudah mencapai 60 juta lebih, yang sudah KYC 18 juta lebih. Berjalan terus seiring sejalan. Bahkan sangat ketat ya, KYC-nya juga sangat ketat. Nah ini tujuannya untuk apa? Apa mau diperjualbelikan datanya, atau memang Pi Network ini tujuannya untuk memperketat supaya koin Pi ini benar-benar bermanfaat dan juga bernilai. Atau katakanlah, kenapa ketat? Karena koin Pi ini benar-benar bernilai, seperti itu maksudnya. Terus terjadi barter di mana-mana, yang barter dengan barang yang besar sampai barang yang kecil. Itu tujuannya untuk apa? Jadi yang perlu saya berikan gambaran kepada rekan-rekan ya, perdebatan antara kreator atau antar pionir yang saya lihat ini berdebatnya masalah nilai, terus masalah kapan open mainnet. Yang paling penting sebenarnya ya, jalani instruksi dari core team. Masalah nilai itu nanti akan terjadi, akan terbukti ketika jaringan utama atau open mainnet sudah dimulai. Jadi semua perdebatan, semua argumen narasi yang berbenturan antara kreator yang satu dengan kreator yang lain, atau antara pionir yang satu dengan pionir yang lain, itu semuanya tujuannya muaranya hanya dua. Nilainya koin Pi itu berapa, terus kapan open mainnet. Jelas saya pribadi rekan-rekan ya, selama mulai tahun 2020 sampai sekarang saya menambang koin Pi,
ini kalau sampai dengan statement core team yang terakhir kemarin bahwa kuartal 1 jaringan utama akan dimulai tidak terbukti, saya sendiri akan install penambangan saya, atau di dashboard penambangan saya itu akan saya install lah. Jadi penambangan CoinP saya akan hapus. Saya tidak percaya lagi dengan jaringan P-Network. Itu saya sendiri. Karena apa? Statement kemarin itu sudah sangat jelas. Kuartal 1 antara Januari, Februari, Maret jaringan utama akan dimulai. Jadi tidak ada alasan untuk core team membodohi kita atau berbohong kepada kita. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin oke lah, karena tidak ada target, tidak ada statement yang sangat gamblang. Kalau ini sekarang sudah gamblang. Target terpenuhi kuartal 1, target akan dimulai jaringan utama, dan dimulainya per menit. Untuk permulaan, untuk pertama jaringan utama dimulai. Ini ya, sangat jelas sekali bahwasanya kuartal 1 itu adalah final dari statement core team. Di saat statement core team itu tidak terbukti, saya akan install penambangan saya hapus akun saya. Tapi kalau terbukti penambangan, saya akan belikan HP yang bagus. Saya mungkin akan mulai menambang dengan node dan lain sebagainya. Dan saya akan dengan bangga membicarakan ini atau membuat konten yang lebih baik. Membicarakan P-Network kepada orang, tidak usah promosi, mungkin orang akan mencari saya. Bagaimana cara menambangnya? Bagaimana cara mendapatkannya? Jadi hal-hal yang seperti ini kita perlu cermati. Tidak perlu berargumen kemana-mana, tidak perlu berdebat atau bentrokan dengan rekan-rekan kreator atau pionir yang lainnya. Kita berpikir positif saja. Kita buktikan di kuartal 1 nanti benar-benar open minded atau tidak. Kalau open minded, kita dengan bangganya untuk kreator mungkin membuat suatu konten yang lebih baik lagi. Untuk pionir mungkin hidupnya ada tambahan rezeki. Kalau saya pribadi, mungkin saya akan selain membuat konten yang lebih baik, saya akan membantu orang yang tidak paham supaya bisa mendapatkan koin di jaringan P-Network itu bagaimana caranya. Karena yang pasti di saat benar-benar terjadi open minded di kuartal 1, entah itu Januari atau Februari atau Maret, saya akan menambah dengan node, dan itu akan saya buktikan kepada teman-teman saya, rekan-rekan saya yang tidak percaya dengan jaringan P-Network. Karena memang saat ini memang belum terbukti jaringan P-Network itu bisa bermanfaat. Baiklah ya rekan-rekan ya. Jadi pembahasan hari ini memang agak kemana-mana, karena saya hanya menggarisbawahi dan menganalisa bahwasanya banyak sekarang ini para ahli kripto turun gunung, dan juga banyak sekali pionir-pionir yang mulai pinter berargumen dan mempunyai narasi masing-masing. Padahal tujuannya hanya dua. Nilai koin P itu berapa? Kapan open minded? Jadi seperti itu. Tujuannya adalah nilainya berapa dan open minded itu kapan akan dimulai. Kalau yang lain pembahasan kripto seperti ini, kripto yang seperti itu mungkin hanya tambahan. Tapi tujuan utama adalah nilai dan open minded. Kesimpulannya rekan-rekan ya, mulai sekarang kita ini tidak perlu berdebat dengan sesama teman atau sesama pionir atau sesama kreator. Kita sama-sama membuat analisa, membuat argumen masing-masing, saling menghormati, dan semuanya mempunyai alasan dan dasar masing-masing.
Jangan sampai kita dalam proses perjalanan Pen Network ini saling bermusuhan karena tidak ada untungnya. Kita tetap berteman, bersahabat, bersaudara sampai terbukti di kuartal 1 ini Pen Network bisa membuka jalan utamanya. Dengan statement core team yang terakhir kemarin, dipastikan kuartal 1 jalan utama dimulai karena target hampir terpenuhi dan semuanya akan tercapai di kuartal 1. Kita tunggu informasinya di kuartal 1. Saya pribadi, andai kata tidak terjadi open mainnet di kuartal 1, saya uninstall, saya hapus akun saya. Tapi ketika terjadi open mainnet, saya akan perbaiki, saya membuat konten, dan juga saya akan memperbaiki bagaimana cara menyampaikan kepada rekan dan saudara saya atau teman-teman saya yang tidak percaya, supaya mereka juga bisa mendapatkan koin B ini bagaimana caranya. Jadi seperti itu informasi hari ini. Kita tidak usah berdebat atau bermusuhan, sama-sama kita berjalan, kita ikuti alurnya sampai di kuartal 1 ini selesai suksesnya Pen Network bisa dibuktikan. Seperti itu rekan-rekan ya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya, semoga menjadi manfaat. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.